Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Ibrahim, NIM 2006051110097 dari kelas Teknik Informatika C. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS Matematika Diskrit. Pertanyaan UTS untuk semua. Jelaskan pentingnya pemahaman materi dasar matematika diskrit dalam teknik informatika. Menurut saya, pemahaman materi dasar matematika diskrit dalam teknik informatika sangatlah penting, karena banyak sekali materi dalam matematika diskrit seperti logical expression, algoritma, aljabar boolean, dan lain-lain yang akan digunakan dalam pemrograman software nantinya. Pertanyaan nomor 1, jelaskan alasan kita bisa mempercayai pernyataan jika saya terpilih dan Indonesia maju, maka Indonesia pasti maju. Catatan, diberikan tanda kurung agar lebih mudah mengubahnya menjadi bentuk P dan Q. Gunakan pengetahuan mengenai tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Dalam pernyataan di atas terdapat dua preposisi, yaitu saya terpilih dan Indonesia maju. Dimisalkan, saya terpilih dengan variabel P, Indonesia maju dengan variabel Q. Maka pernyataan di atas dapat dinotasikan menjadi P dan Q maka Q. Kemudian dibuktikan dengan tabel kebenaran. Variabel P diisi dengan true, true, false, false. Variabel Q diisi dengan true, false, true, false. Kemudian notasi P dan Q diisi dengan true karena true di variabel P bertemu dengan true di variabel Q. Kemudian di sini berisi F karena true bertemu dengan F, berisi F karena F bertemu dengan true, berisi F karena F bertemu dengan F. Kemudian variabel Q di sini diisi seperti variabel Q pada Q yang ini, yaitu true, false, true, false. Kemudian notasi P dan Q maka Q. Di sini P dan Q isinya adalah true, false, false, false. Kemudian variabel Q-nya true, false, true, false. Maka true bertemu dengan true, maka hasilnya true. False bertemu dengan false, maka hasilnya false. Maka hasilnya true. False bertemu dengan true, maka hasilnya true. False bertemu dengan false, maka hasilnya true. Dari pembuktian melalui tabel kebenaran, pernyataan jika saya terpilih dan Indonesia maju, maka Indonesia pasti maju, dapat dikatakan sebagai pernyataan tautologi karena pernyataan tersebut selalu bernilai benar, sehingga kita bisa mempercayai pernyataan tersebut. Soal nomor 2. Jelaskan alasan kita sebaiknya tidak mempercayai pernyataan jika saya terpilih atau Indonesia maju, maka Indonesia pasti tidak maju. Catatan, diberikan tanda kurung agar lebih mudah mengubahnya menjadi bentuk P dan Q. Gunakan pengetahuan mengenai tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Dalam pernyataan di atas terdapat dua preposisi, yaitu saya terpilih dan Indonesia maju. Dimisalkan, saya terpilih dengan variabel P, saya Indonesia maju dengan variabel Q, maka pernyataan di atas dinotasikan menjadi P atau Q, maka negasi Q. Kemudian dibuktikan dengan tabel kebenaran. Di sini variabel P diisi dengan true, true, false, false. Variabel Q diisi dengan true, false, true, false. Kemudian negasi Q, karena negasi merupakan nilai kebalikan, maka negasi Q sama dengan false, true, false, true. Sebelumnya, mohon maaf, karena ini tandanya salah, seharusnya seperti ini. Kemudian notasi P atau Q bernilai true karena true bertemu dengan true, bernilai true karena true bertemu dengan false, bernilai true karena false bertemu dengan true, bernilai false ketika false bertemu dengan false. Kemudian notasi P atau Q maka negasi Q. P atau Q bertemu dengan
negasi key true bertemu dengan false, maka hasilnya false. True bertemu dengan true, maka hasilnya true. True bertemu dengan false, maka hasilnya false. False bertemu dengan true, maka hasilnya true. Dari pembuktian melalui tabel kebenaran, pernyataan jika saya terpilih dan Indonesia maju, maka Indonesia pasti tidak maju, dapat dikatakan sebagai pernyataan kontingensi karena pernyataan tersebut tidak selalu bernilai benar dan tidak selalu bernilai salah. Sehingga sebaiknya kita tidak mempercayai pernyataan tersebut. Nomor 3. Di antara sekelompok mahasiswa 100 orang, ternyata 44 orang suka mata kuliah matematika diskrit, 52 orang suka kalkulus, 42 orang suka bahasa Inggris, 16 orang suka matematika diskrit dan kalkulus, 15 orang suka matematika diskrit dan bahasa Inggris, 14 orang suka kalkulus dan bahasa Inggris, dan 5 orang tidak suka ketiga pelajaran tersebut. A. Gambarlah diagram Venn untuk menunjukkan keadaan di atas. B. Berapa siswa yang suka ketiganya? C. Berapa siswa yang suka matematika diskrit atau kalkulus? Sebelumnya kita membuat datanya terlebih dahulu. Kenapa di sini ada X? Karena nilai X yang menunjukkan orang yang suka ketiganya belum diketahui. Kemudian mencari yang hanya menyukai satu mata pelajaran. Yang hanya menyukai matematika diskrit disimbolkan dengan A S kecil sama dengan A dikurangi dalam kurung A irisan B dikurangi A irisan C ditambah X sama dengan 44 dikurangi dalam kurung 16 dikurangi X ditambah 15 dikurangi X ditambah X sama dengan 13 plus X. Kemudian yang hanya menyukai kalkulus disimbolkan dengan BS sama dengan B dikurangi dalam kurung A irisan B dikurangi B irisan C ditambah X sama dengan 52 dikurangi dalam kurung 16 dikurangi X ditambah 14 dikurangi X ditambah X sama dengan 22 tambah X. Kemudian yang hanya menyukai bahasa Inggris disimbolkan dengan C S kecil sama dengan C dikurangi dalam kurung A irisan C dikurangi B irisan C ditambah X sama dengan 42 dikurangi dalam kurung 15 dikurangi X ditambah 14 dikurangi X ditambah X sama dengan 13 ditambah X. Untuk yang hanya menyukai matematika diskrit ini dimasukkan ke dimasukkan ke sini. Kemudian yang hanya menyukai kalkulus dimasukkan ke sini. Kemudian yang hanya menyukai bahasa Inggris dimasukkan ke sini. B. Berapa siswa yang suka ketiganya? Untuk mencari jumlah mahasiswa yang menyukai ketiga pelajaran tersebut yang disimbolkan dengan X adalah sebagai berikut. S dikurangi Z sama dengan AS ditambah BS ditambah CS ditambah A irisan B ditambah A irisan C ditambah B irisan C sama dengan ditambah X. 100 dikurangi 5 sama dengan dalam kurung 13 ditambah X ditambah dalam kurung 22 ditambah X ditambah dalam kurung 13 ditambah X ditambah dalam kurung 16 dikurangi X ditambah dalam kurung 15 dikurangi X ditambah 14 ditambah dalam kurung 14 dikurangi X ditambah X. 95 sama dengan 93 ditambah X. Maka X sama dengan 2. Jadi jumlah mahasiswa yang menyukai ketiga pelajaran tersebut adalah sebanyak 2 orang. Kemudian X sama 2 ini dimasukkan ke
diagram Venn ini. Sehingga menjadi seperti ini diagram Venn-nya. Yang C, berapa mahasiswa yang suka matematika diskrit atau kalkulus? Maka A berarti A gabungan B sama dengan 15 ditambah 14, 15 ditambah 14 ditambah 13 ditambah 2 ditambah 24 ditambah 12 sama dengan 80. Jadi mahasiswa yang menyukai matematika diskrit atau kalkulus adalah sebanyak 80 orang. Nomor 4. Bentuklah fungsi boolean dalam bentuk SOP dan POS dari soal nomor 1 atau nomor 2. Pilih salah satu. Catatan, anggaplah pernyataan P dan Q sebagai variabel X dan Y. Gunakan tabel kebenaran untuk mempermudah membentuknya. Di sini saya memilih soal nomor 1 dengan pernyataan, jika saya terpilih dan Indonesia maju, maka Indonesia pasti maju. Pernyataan di atas dinotasikan menjadi P dan Q, maka Q. Misalkan P dimisalkan dengan variabel X, Q dimisalkan dengan variabel Y, dan P dan Q dimisalkan dengan X kali Y. Kenapa ini dimisalkan dengan kali? Karena dalam fungsi boolean, operator dan berubah menjadi kali. Kemudian dalam tabel kebenaran, variabel X diisi dengan 1, 1, 1, 0, 0, variabel Y diisi dengan 1, 0, 1, 0, maka F, X, Y tidak menggunakan perkalian antara X dikali Y, jadi 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0, 0 dikali 0 sama dengan 0. Sehingga kita bisa mencari SOP dan POS-nya. SOP, dalam SOP itu hanya mencari yang nilainya 1. Karena dalam tabel kebenaran yang bernilai 1 hanyalah 1, hanya ada 1, maka 1 sama dengan X, XY. Maka F, X, Y sama dengan XY. Kemudian POS, product of sum. Dalam POS hanya mencari yang nilainya 0. Dalam tabel kebenaran yang nilainya 0 itu ada 3. 1, 2, 3. Maka didapatkan 0, 0 sama dengan X plus Y, 01 sama dengan X plus Y aksen, 1, 0 sama dengan X aksen plus Y. Aksen dalam SOP dan POS itu berbeda. Jika dalam SOP, aksen merupakan nilai kebalikan dari 1. Jadi misalkan X sama dengan 1, maka X aksen sama dengan 0. Jika dalam POS, aksen merupakan kebalikan dari 0. Misalnya X sama dengan 0, maka X aksen sama dengan 1. Sehingga didapatkan F, X, Y sama dengan dalam kurung X plus Y dikali X plus Y aksen dikali X aksen plus Y. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.